Separuh jalan habis. Shalom. Shalom. Sekali lagi lebih semangat ya. Kita kan rame. Shalom semuanya. Ya. Kalau Miss bilang hai, jawabannya halo ya. Kalau Miss bilang halo, jawabnya hai. Oke, semangat ya. Halo. Siapa yang sudah siap untuk memulai ibadah? Iya, hatinya dan pikirannya di sini kan? Iya, udah mati kan? Iya, jadi harus semangat ya. Oke, walaupun ada mama yang ikut kita harus tetap semangat ya, nggak usah jaim-jaim. Oke? Ya, karena ini kan nggak kami ya. Jadi kita jadi yang kaku, mamanya yang happy, ya kan, bapaknya yang happy, malah kita duduk-duduk. Kita harus tunjukkan ya, kita anak-anak tuh. Iya, kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak yang di rumah juga persiapkan hati dan pikirannya, alat tulisnya juga. Dan diminta kepada orang tua jika ada waktu, tolong juga dibimbing adik-adik kita untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik mulai dari awal sampai akhir nantinya. Dan jika nanti juga ada waktu lagi, tolong tanyakan anak-anak apa yang didapat dari ibadah kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kami undang untuk bangkit semua berdiri. Ayo, adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi, lipat tangannya. Jadi kalau pegang lipat tangannya, tangannya benar-benar dilipat ya. Anak-anak tetap dalam keadaan berdiri ya. Boleh tepuk tangan juga boleh. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin.
sudah boleh dipersilahkan duduk. Semuanya sudah boleh duduk. Kita akan angkat pujian kita lagi dari Terbit Matahari. Semuanya anak-anak bernyanyi ya. Dan anak ya. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita sekolah minggu pada minggu pagi ini, diambil dari hukum kelima dan maksudnya. Kita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, di sini siapa yang sayang sama mamanya? Saya, pintar. Oke, sayang sama papanya? Iya, kita mau menyatakan sayang kita sama orang tua kita lewat pujian ya. Di doa ibuku, siapa yang suka mendoakan orang tuanya? Oh, hebat. Kalau mendoakan guru sekolah minggunya siapa? Oke, good. Terima kasih ya anak-anak. Anak-anak Tuhan yang hebat-hebat. Kita akan bernyanyi di doa ibuku.
mendosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Tetap dalam keadaan berdiri karena kita akan bernyanyi Laskar Kristus. Siap kan jadi Laskar Kristus? Iya. Anak-anak yang di rumah juga semangat ya sayang. Siap jadi Laskar Kristus ya. Ayo yang belum berdiri silakan berdiri. Kita akan bernyanyi Laskar Kristus. Ibu serahkan sayang ya. Semuanya silakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan epistel atau yang diganti dengan ayat bulanan pada minggu ini. Ayo, siapa yang menghafal ayat bulanan? Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Dan Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, setempat orang Kanaan, orang Hen, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, terima kasih buat anak-anak yang sudah hafal ayat bulanan. Dan harapannya minggu depan anak-anak juga yang lain, adik-adik, dihafal ya sayangnya, supaya videonya misalnya kan minggu besok kita di sektor 4 bisa dikirimkan ke miss-nya. Dan anak-anak yang di rumah juga yang sudah mengirimkan hari ini videonya, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Kita akan bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Anak-anak boleh nanti tepuk tangan saya.
Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman percaya kita dan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Terlebih dahulu dipersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, ya kan? Siapa tahu ada hal yang mau dituliskan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi "Kusiapkan hatiku Tuhan". Tadi udah sebelah situ, sampai sini. Ku
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sir, kalau ditanya apa kabar, jawabnya gimana, Sir? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Udah ingat? Enggak, belum ingat. Coba dulu lagi, Sir. Belum ingat katanya. Itu ditiru Sirnya ya. Apa kabar, Sir? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Udah ingat kan? Udah, Inang tanya ya. Apa kabar anak sekolah minggu semua? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi masih lemas. Nggak imbang. Lebih kuat suara Inang daripada suara kalian kan? Iya nggak? Bisa nggak suaranya lebih kuat lagi? Bisa? Bisa? Coba dulu jawabnya. Bisa gitu. Bisa? Nggak kompak. Padahal udah Agustus, mau 17 Agustus harus kompak lah kan? Ya, coba. Bisa anak sekolah minggu? Bisa. Oke, Inang coba sekali lagi. Apa kabar anak sekolah minggu? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita di sini mau ngapain? Mau ibadah. Tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi. Yang kurang apa? Mengumpulkan persembahan belum ya? Belum. Terus apa lagi yang kurang? Amin amin. Nah, udah mau pulang dong kita. Apa yang belum lagi? Inang di sini mau ngapain? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman. Bagus sekali. Siapa namamu sih? Iya, si Partogi sama jempol untuk si Partogi. Coba dulu siapa yang bawa Alkitabnya? Berapa orang? Hanya satu. Padahal kita tadi kesini mau ngapain? Mau beribadah, mau dengar firman Tuhan. Tapi buku firman Tuhannya nggak dibawa. Kayak mananya adik-adik ini? Padahal kan kalau kita belajar di sekolah atau kita lagi belajar daring, kalau mata pelajarannya matematika, yang disiapkan apa? Buku sama buku tulis. Buku apa? Buku bacaan matematika sama buku tulisnya. Belajar di sekolah minggu juga harus kayak gitu ya adik-adik ya. Kalau ibadah harus disiapkan bukunya. Apa nama bukunya? Alkitab. Sekarang yang bawa Alkitab, bukalah Amsal 17. Amsal itu perjanjian apa ya? Inang lupa. Amsal itu perjanjian apa? Perjanjian lama yang hitam. Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Firman Tuhan untuk kita dari Amsal 17 ayat 6. Sudah semua yang bawa Alkitab? Yang sudah terbuka Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi didengar ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Siapa di sini yang punya
mahkota di rumah? Yang dipakai waktu Natal biasanya cuma satu orang aja? Cuman kamu? Ada yang tahu mahkota? Ada yang tahu mahkota? Siapa yang pernah lihat mahkota? Sedikit sekali. Mahkota itu yang seperti apa? Di mana ditaruhnya mahkota itu? Tadi Inang tanya, ada yang tahu mahkota? Ada yang pernah lihat mahkota? Yang tunjuk tangan cuma berapa, Mama? 3 orang. Tapi di mana diletak mahkota? Semua tahu? Di kepala. Harus dijawab jujur ya. Di kepala kan bentuknya kayak apa? Hah? Apa? Bulat. Oh iya, bulat kayak gini. Terus cantik nggak dia? Cantik. Cantik sekali kan mahkota itu. Kalau mahkotanya perempuan dia banyaklah hiasan-hiasannya kan. Ada yang pernah lihat mahkota laki-laki? Enggak. Biar Inang cerita sedikit. Adanya mahkota laki-laki? Ada. Siapa yang pakai? Laki-laki. Iyalah laki-laki. Tadi mahkota laki-laki. Siapa yang pakai mahkota laki-laki itu biasanya? Raja atau pangeran. Biasanya juga mahkota itu dipakai raja, ratu, pangeran dan putri kerajaan. Mereka itu adalah orang-orang yang terhormat. Mereka itu orang-orang yang penting. Mereka itu orang-orang yang kuat. Itulah kenapa mereka pakai mahkota, biar ada tandanya, biar ada pengenalannya. Jadi mahkota itu menurut kalian mahal atau murah? Mahal. Iya kan? Kalau mahkota yang dipakai raja, ratu, pangeran, atau putri-putri, pernah kalian tengok putri Indonesia? Itu juga ada mahkotanya. Harganya sangat mahal. Berapa mahal, Inang? Ratusan juta. Ada uang kalian segitu? Inang juga enggak ada. Jadi katanya di sini mahkota orang tua adalah anak cucu. Kayak mana ya? Yang ditaruhnya ada opungnya di sini? Siapa yang ada opungnya di sini? Yang mana opungmu? Yang mana opungnya? Togi mana opungnya Togi? Di sana ya, yang di sininya, yang datang di sininya. Enggak ada. Siapa yang opungnya datang ibadah di sini? Siapa? Si Excel. Yang dibikinnya si Excel di kepala opungnya. Enggak bu, aduh sakitlah nanti kepala opungnya kan. Besar kali si Excel. Jadi kayak mana maksudnya? Padahal tadi mahkota itu ada di kepala. Mahkota yang indah itu untuk kehidupan adalah anak cucu. Jadi bukan anak cucunya itu yang ditaruh ke kepala, tapi bagaimana anak cucunya hidup, itulah yang menjadi hiasan kepala orang tuanya. Untuk jadi hiasan itu, kayak manalah kita harus bersikap supaya kita jadi mahal, indah, cantik. Kayak itu tadi mahkota kan? Kayak mana lah? Bisanya yang main-main di lumpur jadi mahkota? Bisanya anak-anak yang susah makan jadi mahkota? Bisanya anak-anak yang melawan mamanya jadi mahkota? Enggak. Tapi tunggu dulu Inang tanya. Siapa tahu kalian nggak mau jadi mahkota kan? Siapa yang mau jadi mahkota di sini? Aku juga mau. Semua mau ternyata. Berarti turun tangannya, kita sepakati dulu. Kayak manalah caranya anak-anak sekolah minggu ini bisa jadi mahkota? Siapa yang tahu? Tak tahu? Ada yang tahu? Coba dipikir dulu. Inang kasih 3 detik. 1. Berbuat baik. Ada lagi? Menghormati orang tua. Ada lagi?
mendoakan orang tua. Ada lagi? Hah? Tidak melawan kepada orang tua. Mantap sekali, sayap kanan dan sayap kiri. Betul semua jawabannya. Tadi katanya yang pertama berbuat baik, yang kedua apa tadi yang kedua? Menghormati orang tua, yang ketiga mendoakan orang tua, yang keempat tidak melawan kepada orang tua. Itulah caranya. Kayak pernah dengar, di mana itu ada ya? Tertulis di mana yang kayak gitu ya? Hah? Di Alkitab? Iyalah di Alkitab. Tapi di Alkitab yang mana ya? Di mana itu? Tadi kayaknya dibaca lah sama ser calon sintua situ meang. Di mana tadi dibacanya itu? Di titah ke-5. Apa kata titah ke-5? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu. Tahu kalian artinya? Inang juga agak lupa sedikit. Inang contek dulu, contekan Inang ya. Bisanya? Karena Inang sudah minta izin berarti bisa ya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh kepada orang tua. Tadi katanya harus sopan kepada orang tua kan, menghormati orang tua. Jadi tidak boleh bersikap remeh. Contohnya kayak mana? Contohnya kayak gini yang bersikap remeh. Siapa lagi aja, si Togi aja. Tadi siapa namaku saya? Doni. Doni. Kata mamanya kan? Doni. Si Doni ngapain? Atau gini-gini dia, musreng dia. Main ML-nya si Doni. Iya. Doni. Tetap nggak dijawab, padahal mamanya sudah capek memanggil. Itulah contoh yang bersikap remeh. Atau mungkin, nak, nanti jaga adikmu ya, jangan main-mainnya. Iya mak, katanya kan. Tapi gitu mamanya pergi, dia juga pergi bermain. Tidak dihiraukannya suruhan orang tuanya. Itu bersikap remeh. Terus katanya tadi lagi, supaya kita bisa jadi mahkota, kita tidak boleh menimbulkan kemarahan orang tua. Nah, siapa yang sering dimarahi mamanya di sini? Jujur. Ada lagunya? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Siapa yang sering dimarahi di sini? Siapa yang nggak pernah dimarahi di sini? Ada tadi. Siapa yang sering dimarahi? Nggak tunjuk tangan. Siapa yang nggak pernah? Nggak tunjuk tangan juga. Jadi dia biasa-biasa saja, Inang. Agak sering dikit, tapi nggak sering-sering kali lah, gitu. Iya. Oh iya. Kenapa mamanya marah di rumah? Karena bandel. Bandelnya apalah misalnya? Contohnya lah dulu. Hah? Melawan kalau disuruh. Tapi yang paling Inang bingung sekarang, mamanya seringkali marah karena anaknya susah makan. Iya kan? Siapa yang sering dimarahi karena nggak mau makan? Merepek terus mamanya. Belum, habiskan dulu makanmu baru kau pergi main. Cuman berbalik mamanya udah nggak di situ anaknya. Siapa yang kayak gitu? Padahal turun tangannya dulu, turun. Padahal makan itu untuk apanya? Untuk siapanya makan itu? Yang makannya aku jadi mamaku yang kenyang? Ada yang kayak gitu? Jadi untuk siapanya makan itu? Untuk diri sendiri. Kan perut siapanya yang kenyang kalau makan? Perutmu sendiri. Siapa yang sehat kalau kamu makan?
tidak makan, itu karena mereka menganggap kita mahkotanya. Itu karena mereka sayang kepada kita. Padahal bisa saja kan, ya udah nggak usah kau makan, yang kurus kau kok, yang busur lapar kau kok, gitu kan? Bisa aja kayak gitu. Tapi karena kata nats firman Tuhan, anak-anak adalah mahkota dari orang tua. Orang tua kita itu menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Udah ngerti ya kalian apa yang katanya kayak mana tadi jadi mahkota itu? Iya, jadi seperti itulah supaya kita jadi mahkota. Tambah satu lagi, kita harus rajin ngapain? Beribadah. Apalagi? Berdoa ya. Dengar ya, bernyanyi, berdoa, baca Alkitab itu beribadah. Jadi tadi rajin beribadah, satu lagi rajin apa ya? Yang karena apa lagi mamanya sering marah? Karena tidak mau belajar, iya kan? Iya kan? Baca bukumu, belajar apa PR-mu? Nah, enggak ada katanya. Tapi besoknya ditelepon gurunya mamanya. Ibu, kenapa anaknya tidak mengerjakan tugas? Katanya gitu kan dari sekolah. Padahal semalam sudah ditanya mamanya, ada PR-mu sayang? Enggak ada mah. Supaya cepat main-main. Ya kan? Karena tadi kita harus rajin beribadah dan yang kedua rajin belajar. Supaya apa kita rajin belajar? Supaya pintar. Supaya apa kita pintar? Supaya jadi anak yang sukses. Jadi harus rajin beribadah supaya imannya terisi, supaya jadi anak yang takut sama Tuhan. Dan yang kedua, yang juga penting rajin belajar supaya jadi sukses. Jadi nanti ketika kamu besar, kamu jadi anak yang sukses dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang baik, orang yang tetap ingat sama orang tuanya. Banyak orang taunya kalian Malin Kundang. Siapa yang tahu cerita Malin Kundang? Kayak mana si Malin Kundang itu rupanya? Diapain mamanya dia? Dikutuk jadi batu. Karena apa dia dikutuk jadi batu? Durhaka dia sama maknya kan? Dibilang, Malin anakku. Siapa lu? Katanya gitu kan? Siapa ya? Katanya gitu. Padahal itu mamanya. Itulah orang yang kalau tidak kenal sama Tuhan, tidak takut sama Tuhan, jadi dia sombong. Sukses pun dia, berhasil pun dia, tapi sombong. Ada yang mau jadi kayak gitu? Ada yang mau jadi Malin Kundang di sini? Enggak, jangan ditunjuk sama kawannya. Ada? Enggak ada kan? Jadi siapa ya anak yang baik yang mau mendengarkan orang tuanya? Tahu kalian Yusuf? Bukan kalian bilang. Kalian tunggu dulu. Masih sering kalian membuat mama kalian marah. Nanti dulu. Habis khotbah ini besok Inang tanya mamanya. Masih seringnya Inang marah-marah karena anaknya? Siapa tahu kan cuma bertobat sekarang aja. Tunggu. Taunya kalian Yusuf bukan bapaknya Yesus. Yusuf anaknya Yakub. Jadi anaknya Yakub itu ada yang namanya Yusuf. Dia itu berhasil di Mesir. Terus setelah dia berhasil, apa yang dilakukannya? Dibawanya orang tuanya, abang-abangnya masuk ke Mesir, tinggal di sana dengan damai. Itu karena dia takut akan Tuhan. Jadi kalian mau jadi Yusuf atau mau jadi Malin Kundang? Yusuf. Jadi ingat ya, setiap anak harus jadi mahkota. Mahkota yang indah dan berharga. Caranya adalah dengan apa tadi yang dibilang si Togi? Enggak itu tadi. Bukan yang itu tadi. Yang pertama menghormati orang tua, terus mendoakan orang tua, tidak melawan orang tua. Itulah caranya kita menjadi mahkota. Setuju semuanya? Ayat
dulu, kita berjanji dulu. Kuat suaranya ya. Hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021, saya berjanji akan jadi mahkota untuk orang tua saya. Nah, adik-adik yang di rumah juga berjanji ya untuk jadi anak kebanggaan orang tuanya dan jadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Inang nggak mulai doanya sebelum Inang lihat semuanya tutup mata. Yang di rumah juga tutup mata, lipat tangannya. Jangan pakai tes. Kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan dan kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan pada kami. Tuhan masih memberikan minggu yang baru untuk kami. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon, mampukan kami, berikan anak-anak-Mu kekuatan untuk dapat menjadi mahkota kebanggaan orang tua mereka dengan tetap hormat dan tunduk kepada orang tua mereka dengan rasa cinta yang dari Tuhan. Tuhan, kami mohon, tolonglah orang-orang tua kami untuk dapat tetap sehat selalu, dapat bahagia selalu, dan mereka dapat diberi kekuatan untuk melakukan pekerjaan mereka. Berikan mereka rezeki yang cukup Tuhan, agar kami anak-anaknya dapat tercukupkan kebutuhan kami, dapat bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami dari dosa kami agar kami layak menjadi berkat Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekarang sudah dikasih persembahannya dari rumah tadi? Silakan diambil persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Lagunya Gabe Parasi Niroha. Persembahan kita, anak-anak sudah mulai dipersiapkan persembahannya. Memberikannya tangan kanan ya sayang ya. Oke. Udah abang lihat ini. Jalankan sendiri aja. Sudah. Sambil mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang di rumah boleh mengirimkan kepada masing-masing atau lewat kiris gereja kita. Kita akan bernyanyi Gabe Parasi Niroha. Oh,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mari dasaluk ng malalim mo pasatamit ko sekolah minggu semuanya ng pandita ng pasahaton apa ni ibadah di tengah-tengah nami sederion alani